Elphaba atau biasa dipanggil LP. Jadi buat teman-teman yang udah nonton video aku sebelumnya, aku pernah membahas karakter Glinda, sisi gelapnya dia manipulatif, good girl syndrome, terus pick me, licik. Kalau misalkan teman-teman belum nonton, kamu cek aja videonya ada di sini. Atau nanti kamu scrolling aja video-video aku, karena belum lama kok aku upload video itu. Itu kan aku membahas versi si Glinda ya. Sekarang aku membahas versi Elphaba, atau kita singkat aja LP ya. Siapa yang sudah nonton? Mana menurut kalian ratingnya berapa? Dan apakah kamu suka dengan semua lagu-lagu yang ada di film tersebut? Ini aku berpenampilan seperti LP yang dikuncir, terus pakai kacamata. Aku awalnya tuh nggak kepikiran pengen membahas karakter LP, karena aku tuh bener-bener fokusnya ke si Glinda, karena dia bener-bener licik banget guys. Relate lah kalau melihat si Glinda di kehidupan nyata. Nah, tiba-tiba ada yang request, Kak, coba dong bahas versinya LP. Oh iya ya, aku langsung kepikiran, bener juga. Banyak nih pembelajaran yang bisa diambil, banyak edukasinya untuk teman-teman semua. Nah, aku yakin beberapa teman-teman di sini yang nonton video aku pernah punya pengalaman seperti LP. Sini mungkin kalian lagi melewati prosesnya untuk berjuang, mencintai diri sendiri, menerima diri sendiri. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Random Talk. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman sehat dan selalu bahagia. So ya, seperti di judul dan thumbnail ya, kamu pasti penasaran apa sih sesuatu yang bisa kita petik dari karakter si LP. Karena dari kemarin aku tuh bener-bener fokusnya ke si Glinda. Ada something trigger gitu loh di dalam hati aku, karena aku sering banget ketemu orang tipe-tipe kayak Glinda. Tapi ternyata LP ini sosok yang menginspirasi aku banget, menginspirasi teman-teman semua mungkin ya, karena berkat dia, kehadiran sosok si LP ini relate banget sama teman-teman yang sedang berjuang. Aku yakin beberapa dari kamu relate. Jadi yang pertama, karakter LP ini aku bisa petik dari keberanian dia menjadi diri sendiri. Kita tahu buat teman-teman yang udah nonton pasti melihat betapa strongnya mental dia sejak kecil. Waktu dia lahir, bapaknya tuh kayak kaget kenapa dia hijau. Terus disuruh, oh dia pergi gitu kan. Ini agak spoiler ya, jadi buat teman-teman yang belum nonton, maaf banget aku akan spoiler, tapi nggak banyak juga sih spoiler. Ya terserah kalian, keputusan di tangan kamu. Kalau misalkan kamu pengen kena spoiler, nonton video ini sebelum nonton di bioskop nggak apa-apa. Ini hak kalian ya. By the way, aku pakai kacamata ini jadi inget sosok Jukyong. LP ini mengajarkan kita semua kalau berbeda itu bukanlah suatu kelemahan. Berbeda itu adalah sesuatu yang menarik perhatian. Misal nih, rambut kamu blonde, semua orang rambutnya hitam. Banyak orang yang ngomongin kamu, iya ada bule, ada bule. Kalau misalkan kamu belajar dari si LP, kamu harus kuat mental. Yang pertama mental nomor 1 guys. Dari dia kecil, remaja, itu dibulikan kayak, apa ya bahasanya waktu itu dia ngomong? Si kulit hijau, gini-gini. Anak-anak yang ngejek dia. Terus sampai dia menginjak usia dewasa, dia nganterin adeknya untuk kuliah di universitas sekolah penyihir. By the way, adiknya lumpuh, kasihan banget deh. Satu kampus itu pada kayak, oh, you are green. Itu kata Glinda. Aku tahu menjadi berbeda itu sering mendapatkan penolakan. Misal kamu tuh adalah kaum minoritas dan kamu bergabung di perkumpulan yang mayoritas. Agak terkucilkan ya, karena nggak punya temen, nggak ada sosok yang bisa membela aku di tempat itu. Tapi yang aku salut dari si LP ini, dia tetap setia pada prinsip dan jati dirinya sendiri. Buat teman-teman yang lagi berusaha untuk menerima diri sendiri, kamu harus belajar dari karakter LP. Aku tahu sakit hati banget. Aku bisa merasakan emosinya gitu loh sebagai penonton. Aku melihat emosi dia yang belajar untuk cuek, belajar untuk bodoh amat di saat semua orang benci sama dia. Bahkan ayahnya pun benci sama dia, padahal dia anak dari kerajaan loh. LP ini nih punya status sosial tinggi loh, maksudnya dia anak raja yang harusnya dipandang wow sama semua orang karena lu anak kerajaan, tapi karena lu hijau, karena lu berbeda dan maaf tidak sesuai dengan standar kecantikan di sana, kamu dipandang sebelah mata. Aku tahu proses untuk menerima diri sendiri itu benar-benar susah. Jadi ada tahapnya guys. Mungkin banyak yang bilang kamu harus self love. Ayo dong praktik mencintai diri sendiri. Menurut aku no, jangan tahap ke situ dulu. Ketika kamu merasa berbeda, kamu merasa ada sesuatu yang salah di diri kamu, mungkin fisik kamu berbeda dari mayoritas. Yang pertama, jangan langsung mencintai diri sendiri dulu, tapi menerima diri sendiri dulu. Ketika kamu langsung memaksa untuk mencintai diri sendiri, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati kamu, itu akan susah untuk praktik self-love. Karena apa? Kamu belum menerima sepenuhnya kelemahan, kelebihan. Manusia itu pasti punya positif dan negatif ya. Kita semua punya kelemahan dan kelebihan. Aku juga di sini punya kelemahan. Awalnya juga bikin aku insecure, tapi di satu sisi, oh, dari kelemahan aku ini terlihat unik ya. Gak ada orang yang seperti aku gitu loh. Jadi kamu harus punya mindset
main karakter. Ini bukan GR ya guys, tapi kamu coba deh untuk belajar menjadi pemeran utama dalam hidup ini. Kan kamu yang menjalani, kamu tahu hidup kamu mau ngapain, kamu tahu tujuan kamu apa, kamu tahu diri kamu sendiri, kamu tahu mana yang baik, mana yang buruk, itu kan kamu yang jalanin. Jadi misalkan nih, ini kamu nih ya, kamu lagi di lingkungan yang banyak menolak kamu. Kamu harus punya mindset main karakter. Anggaplah kamu adalah pemeran utama dalam sebuah film. Kamu yang punya cerita sendiri, kamu yang melewati struggle-nya. Di saat kamu berhasil melewati itu, kamu akan punya sebuah cerita untuk menginspirasi orang lain. Contoh aku juga sempat pernah dikucilkan karena ada sesuatu yang salah di dalam diri aku. Aku dulu anaknya lemot, anaknya blow on. Aku nggak ngerti ngobrol sama orang. Aku nggak pede public speaking kayak gini guys. Dikucilkan karena apa? Otak aku kosong. Tapi ingat guys, roda itu berputar. Roda kehidupan selalu berputar. Kamu harus ingat kalimat aku ya. Roda kehidupan selalu berputar. Nggak selamanya kita di bawah, nggak selamanya orang itu di atas. Jadi akan terus berjalan setiap harinya. Kamu harus menerima sepenuhnya dulu diri kamu. Oke, misal, aku tahu rambut aku memang blonde. Aku harus terima. Kamu nggak bisa memaksakan rambut kamu hitam. Ya mungkin kamu akan cat hitam, tapi kan nanti tumbuhnya blonde lagi gitu loh. Jadi itu, kamu yang harus bisa membentuk versi cantik atau versi ganteng kamu. Mungkin kamu salah tempat aja, mungkin kamu salah lingkungan. Pergilah ke tempat yang mau menerima kamu. Pergilah ke tempat di mana kamu dihargai. Perjuangan melawan ketidakadilan. Jadi si LP ini berani melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kebenaran. Meskipun itu membuatnya tidak disukai banyak orang. Jadi buat teman-teman yang nonton di scene, dia tuh naik kereta untuk diundang ke tempat orang yang suhunya sihir. Aku lupa namanya apa guys. Ngajak si Glinda kan untuk masuk ke dalam kereta. Nah, sebelum dia pergi ke tempat suhunya, ahli sihir lah yang dia rekam suaranya muncul kepala besar itu loh. Kalian sadar sesuatu nggak sih? Sebelum dia pergi ke tempat yang suhunya sihir, ada salah satu kejadian dosen MB-nya itu diperlakukan sangat tidak layak karena dia binatang. Dia tuh punya vibes cinta kasih sebenarnya si LP itu. Dia menganggap semua makhluk yang ada di bumi ini adalah setara. Kita sama-sama hidup di bumi ini gitu. Tapi kenapa semua hewan-hewan itu derajatnya sangat rendah banget di mata manusia? Makanya di situ dia sangat ke-trigger. Waktu diculik paksa kayaknya ya si dosennya itu, LP itu bener-bener kayak semarah itu dan dia mengeluarkan sihirnya sampai semua orang diem dan tertidur. Ya dia kayak berjuang melawan ketidakadilan. Kenapa sih hewan tuh dianggap sangat rendah? Nah akhirnya disitulah kita loncat lagi ke waktu dia ke tempat suhu sihir. Pas dia mencoba membaca mantra karena dia punya kekuatan sihir yang luar biasa gitu. Si monyet-monyet itu, penjaganya itu pada punya sayap tiba-tiba dan itu menyiksa mereka banget. Si dosen yang di kampusnya sih suka yang ngeliat dia kayak, wah kamu hebat banget, kamu adalah berliannya kami. Tapi dia nggak mau. Dia merasa, wah gue nih diperalat, gue tuh cuma dimanfaatin doang, hanya keuntungan mereka. Di situ dia berjuang untuk kabur, dia nggak mau menjadi suhu sihir di tempat tersebut, karena dia nggak mau melihat banyaknya binatang tersiksa gara-gara kemampuan dia. Sebenarnya dari sini kita bisa belajar sih pentingnya memiliki keberanian moral, untuk berdiri melawan ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman punya pengalaman kalau misalkan kamu berusaha berjuang untuk menyuarakan pendapat kamu demi keadilan, tapi kamu tidak punya power sama sekali karena kamu hanya sendirian. Kamu hanya sendirian menurut kamu ini benar, tapi semua orang mengatakan tidak kepada kamu. Mereka nggak pernah mau mendukung kamu. Di situ memang sakit hati banget ya, karena kita berjuang untuk membuat dunia ini lebih baik, tapi malah banyak orang yang ibaratnya menutup mulut kamu. No, kalau dari sini sih kita bisa lihat hanya pasrah aja sih guys. Lingkungan si LP ini tidak mendukungnya sama sekali. Jadi pembelajaran dari LP, lingkungan kerja, lingkungan pertemanan, atau pacar kamu sendiri, keluarga yang toksik, yang tidak mendukung suara kamu, yang tidak mendukung apapun mimpi kamu, itu kamu bisa keluar, kamu bisa cut off, kamu bisa pergi ke tempat yang jauh, di mana tempat itu mendukung kamu. Contohnya, kalau kamu pengen ngekos, kamu pengen merantau, kamu putusin hubungan sama pacarmu yang sekarang karena dia sangat toksik, kamu move on, kayak gitu loh. Ada hubungannya dengan dark feminine energy. Tapi di sini aku tidak akan menjelaskan dark feminine energy lebih detail ya, karena udah sering banget aku bahas. Pokoknya kita berani tegas, kita berani set boundaries, kita kasih batasan kepada siapapun yang mau menyakiti kita, yang tidak menghargai kita, ya kita kasih batasan.
oh nih orang gak sesuai dengan prinsip hidup aku. Go away. Kita bisa pergi. Kita gak perlu lagi untuk interaksi lagi sama dia karena kita tahu kalau dia nggak sesuai dengan value kita gitu loh. Aku suka sih sama si LP ini, kayak dia tuh auranya misterius banget loh. Scene ketika dia pertama kali ketemu pangeran yang sebelum kenal si Glinda ya. Jadi sebenarnya pangeran itu pertama kali ketemunya sama LP. Terus gara-gara digodain Glinda aja tuh akhirnya jadi pacaran. Ini nggak tahu ini teori sotoy aku. Pas aku nonton, kayaknya si pangeran ini sebenarnya jatuh cinta pertama kali melihat LP. Aku merasa si pangeran itu suka duluan ke LP gitu loh, karena ini cewek menarik walaupun fisiknya kelihatan hijau gitu, tapi ini cewek keren juga ya. Aku penasaran sama dia. Cuek banget. Biasanya semua cewek-cewek pada demen, genit sama aku, tapi kok nih cewek nggak ada tertariknya sama sekali ya. Disitulah muncul rasa penasaran. Ini teori sotoy aku aja ya guys. Menurut teman-teman yang udah nonton, apakah pangeran itu suka sama LP ketika ketemu di awal? Komen di bawah. Terus juga tentang nilai persahabatan dan penerimaan. Hubungan LP dengan Glinda itu menunjukkan bahwa perbedaan tidak harus menjadi penghalang persahabatan. Mereka saling melengkapi meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Contohnya deh, kita temuin ya di sekitar kita, misal beda agama. Kamu punya teman yang beda agama, misal teman kamu puasa yang muslim, kamu yang non-muslim tidak puasa, ya kamu hargai. Jangan makan depan dia, jangan minum depan dia. Itu di situ adalah salah satu contoh yang bisa kita praktik dalam kehidupan nyata. Persahabatan kamu tetap baik, terjalin dengan baik. Kita belajar untuk menerima perbedaan, mau dari persahabatan atau dari kerjasama. Contohnya juga misalkan kamu ada tim nih ya, dalam satu perusahaan kamu kerja tim, terus misalkan kamu berbeda pendapat, ya coba diterima dulu. Oh mungkin ide dari teman-teman kamu itu bisa kamu tampung, nanti digabungin deh, muncul sebuah karya yang unik. Terus juga dampak label dan persepsi. Jadi gini, pertama kali aku nonton film ini, kan kita lihat deh di posternya, wih penyihir nih, serem. Apa yang ada di pikiran semua orang ketika melihat foto penyihir? Ketika melihat foto LP, apa yang ada di pikiran kamu? Pertama kali sebelum nonton, jahat, kebencian, dendam, iri hati. Itu kan sosok penyihir yang selama ini kita tonton dari Snow White. Dia iri hati sama kecantikannya Snow White. Sosok penyihir kan yang ngasih apel beracun. Terus juga di pikiran aku, wah penyihir nih. Apakah dia berusaha untuk membunuh si Ariana Grande? Itu pertama kali yang ada di benak aku pas melihat posternya. Harus belajar don't judge book by the cover ya. Memang kita jangan menjudge apapun hanya dari looknya guys. Umumnya semua orang kan menilai dari penampilan dulu. Tetap utama sih guys, karena kan misal kamu mau beli buku, kamu lihat covernya dulu dong. Kalau covernya bagus, kamu mau beli. Tapi kalau dari covernya udah jelek, kamu males beli karena takutnya isinya nggak berguna. Tapi di sini kita bisa melihat kalau asumsi-asumsi yang ada di kepala itu tidak sesuai dengan realita. Kalau misalkan kamu melihat, oh ini orang baik banget, lembut, faktanya apa? Ternyata dia jahat. Aku melihat berita-berita di Indonesia ini yang viral, oh ini orang baik, kelihatannya yang suka ngajarin agama. Kemarin yang viral itu Gus ngajarin agama, ternyata tingkahnya tidak sesuai dengan citra dia di publik lah. Semua karakter di film itu yang ingin menyelamatkan hewan, yang punya rasa cinta kasih kepada semua makhluk, itu hanya LP. Kita nggak ada yang tahu loh isi hati seseorang gitu loh. Jangan asal nilai dari looknya. Nextnya adalah pantang menyerah dalam mengejar impian. Meskipun banyak banget tantangan yang harus dilewatin sama LP ya, dia dibenci sama banyak orang, tapi dia tetap kekeh. Dia tetap memegang prinsip hidup dia, high value. Maksudnya gini loh, kalian kalau nggak ngerti high value, coba nonton video aku sebelumnya. High value itu orang yang punya nilai-nilai kehidupan yang sangat tinggi, dan dia nggak gampang goyang gitu loh, nggak gampang terpengaruh sama orang-orang di sekitarnya. Kalau menurut dia ini tidak benar, ya dia nggak akan ngikutin. Dia akan tetap percaya sama dirinya sendiri. Aku sukanya dia pede loh. Ini dark feminine energy banget. LP ini terus mengejar tujuan dan mimpinya, seperti menguasai sihir untuk membantu orang lain. Yang aku bilang di awal, dia nggak mau menggunakan sihirnya untuk menyakiti binatang. Monyet-monyet itu pada terluka jadi tumbuh sayap gitu loh. Kasian banget kan, aku juga ngeliatnya kayak mereka kesakitan, mereka kayak ngamuk gitu karena sayapnya mau tumbuh. Ini yang aku tonton di season 1 ya. Soalnya kan masih to be continue. Kita nggak tahu next ceritanya gimana sampai mereka bisa musuhan dan akhirnya si LP ini patungnya itu dibakar gitu kan. Kalau misalkan teman-teman nonton di scene awal, untuk tetap gigih dalam mengejar mimpi. Bahkan di situasi sulit, kamu harus bisa untuk menghadapi itu. Karena itu semua akan berlalu guys. Kalau kamu punya mindset, ini cuma sementara. Kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi besok.
Selagi kamu punya napas, selagi kamu sehat, dan kamu punya semangat di hati kamu harus lakukan itu. Kamu harus tetap lewatin bagaimanapun caranya, apapun kendalanya kamu harus bisa melewati. Karena nanti masa-masa sulit ini akan jadi kenangan kamu di saat sudah sukses. Karena aku juga mikir kalau di posisi aku sekarang nih ya, aku bisa sepede ini ngomong depan kamera. Terus aku tuh mikir, aku tuh jadi kayak flashback, sempat merenung gitu. Dulu tuh aku nggak jadi diri sendiri, aku tuh sangat ngejiplak orang lain. Pernah guys aku ngejiplak konten orang, jujur aja. Itu masa-masa SMA ya. Dan aku lama-lama kayak nggak nyaman, kok jadi gini ya? Kok banyak yang nggak suka sama kontenku ya? Gimana ya caranya? Ya itu aku terus lewatin, aku belajar setiap harinya. Feedback dari orang. Justru pengalaman menyakitkan itu akan menjadi guru kamu. Kamu akan bersyukur sama semua hal yang menyakitkan. Untung kamu udah mengalami ini gitu loh maksudnya. Kamu akan memetik benang merahnya. Untung aku udah mengalami ini. Kalau aku nggak dapet pengalaman ini, mungkin aku nggak bakal jadi sosok yang seperti sekarang. Oh terima kasih aku sudah ditolak sama perusahaan ini. Makasih aku udah ditipu sama orang ini. Tapi ternyata aku mendapatkan pembelajaran itu. Dan aku bisa jadi diriku sekarang. Apapun situasi yang menyakitkan yang kamu alami sekarang, jangan pernah lupa ucapin rasa syukur. Terus juga ini, relate banget sama dunia sekarang. Sosial media, influencer, artis, selebriti, seleb TikTok. Popularitas itu sangat pengaruh. Terkadang popularitas itu membutakan orang. Kamu pernah nggak ketemu sama content creator atau influencer yang awalnya kamu tuh suka banget sama dia karena mungkin dia memberikan positive vibes, dia adalah role model kamu, dia menyelamatkan hidup kamu. Oke, ambil hikmahnya, ambil positifnya dari dia. Tapi karena mungkin kekuatan followers yang banyak, ini aku baca dari thread ya. Aku sempat buka thread, banyak orang yang tadinya suka sama influencer itu, terus tiba-tiba karena followers dia makin banyak, dia merasa dia punya followers, dia punya power, akhirnya influencer itu anti kritik, tidak mau dikritik sama orang, akhirnya jatuh juga. Hilangin kepercayaan dari followersnya, merasa kayak, ini orang kok jadi arogan ya, jadi sombong, dikasih nasihat, dia nggak mau terima, mentang-mentang dia followersnya banyak. Terus giliran ada orang yang nge-DM dia, untuk dikasih tahu yang baik, dia malah upload di story, misal, guys aku di-hack gini. Akhirnya diserang lah akun itu. Sekali lagi, famous itu membutakan. Jadi konfliknya si LP dan Glinda itu menunjukkan dua jalan yang berbeda menuju pengakuan di publik ya. Yang aku lihat gini perbedaannya, si Glinda itu terkenal karena kecantikannya, friendly. Tapi kalau si LP ini, dia dikenal sama orang karena perbedaan dan integritasnya, karena kecerdasan dia. Skill sihirnya juga luar biasa. Oke, di sini aku lumayan ke-trigger sama sesuatu. Ini kan lagi banyak nih orang-orang terkenal di sosial media, entah dia konyol, dia menginspirasi, atau cuma cari sensasi. Nah, sekarang semua pilihan tuh ada di tangan kamu. Kamu pengen dikenal, diinget sama orang, mau jadi sosok yang bermakna, atau hanya terkenal aja. Beda loh guys. Kamu cuma terkenal, ingin populer, atau bermakna untuk banyak orang. Personal branding. Jadi kamu mau membangun personal branding. Kamu pengen dipandang sebagai siapa di mata publik. Itu kamu yang menentukan. Aku juga di sini agak tersentuh karena si LP ini jadi lumayan suka sama si pangeran, tapi sayangnya pangeran itu udah jadian sama Glinda. Di situ dia tidak begging, dia nggak ngemis-ngemis cintanya. Dia tetap self love, dia tetap kayak, oh yaudah mungkin cinta dia bukan untukku. Dia tetap sayang sama dirinya sendiri. Dia nggak mau semakin terluka gara-gara ngelihat cintanya itu tidak terbalaskan. Dia terus belajar mencintai diri sendiri. Akhirnya ada scene, satu kampus itu pada suka sama LP kan, kayak, hi LP, hi how are you, gitu kan. Jadi banyak yang nyapa dia. Aku suka banget sih, di situ aku tersentuh kayak, wow. Dengan berbeda itu nggak jadi masalah, asal kamu punya sesuatu yang positif, orang akan notice kok lama-lama. Itu beberapa poin yang aku pelajarin dari karakter si LP. Nah teman-teman, apakah ada tambahan lagi? Coba komen di bawah sini. Oke, segitu aja teman-teman pembahasan aku tentang karakter Elphaba atau LP. Semoga ini menginspirasi teman dan mendapatkan insight dari video ini. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Follow all my social media and bye-bye.